Jadi sama halnya seperti itu, kalau di akhir zaman kita, eee, tahu ya, Sobat Sarung pun, berapa lama jangka waktunya kita akan merasakan kesusahan itu, maka jauh lebih ringan, akan jauh lebih melegakan dibanding kita hanya mengetahui kapan jatuhnya hari kiamat itu. Shalom Sobat Sarung pun dimanapun kalian berada, salam sejahtera, salam damai, salam toleransi buat semua umat beragama di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sarung Pun Sabda kali ini akan membahas mengenai isu yang akhir-akhir ini sedang terjadi ya di dunia. Apalagi kalau bukan perang dunia ketiga. Ya, ini isu yang diangkat karena memang ada kejadian ya dan sedang terjadi sampai saat ini antara Israel dan Iran ya. Saya melihat isu ini sepertinya terlalu diangkat-angkat dan membuat sebanyak pihak itu menjadi takut berlebihan. Ada yang saya lihat sampai sudah bersiap-siap seakan-akan seperti akhir zaman akan datang begitu ya. Sampai dia mempersiapkan bahan-bahan makanan ya kan untuk mencegah krisis ya yang katanya nanti akan datang perang dunia ketiga ya sebelum akhir zaman begitu ya. Nah, apakah sebenarnya umat Tuhan ya, umat Allah itu memang sebegitu cemasnya, harus sebegitu khawatirnya tentang hal ini? Sobat Sarung pun, kita yang memang percaya dengan Tuhan, Sang Pencipta, jika kita tahu bahwa memang peristiwa ini memang sudah diramalkan, sudah dinubuatkan sejak lama ya, sejak zaman para nabi begitu. Kalau kita mengetahui hal ini seharusnya bukan hal cemas yang kita dapat, yang kita alami, tetapi sebaliknya hal yang menguatkan kita, hal yang memberikan kita pengharapan ya di tengah-tengah eh, peperangan yang terjadi antara Israel dan juga Iran. Misalkan saja kita ambil contoh di dalam keimanan atau kepercayaan sobat muslim ya. Di mana di dalam Qur'annya sendiri misalkan di dalam Al-Hajj ya, surah Al-Hajj ayat yang 1 sampai dengan ketiga di sana menerangkan bagaimana memang hari kiamat itu akan ada ya. Dan tanda-tandanya berupa misalkan kiamat sugra ya. Tanda-tandanya seperti gempa bumi ya, gunung-gunung yang digoncangkan ya, orang-orang merasakan takut, kecemasan. Nah, orang-orang yang merasa takut, kecemasan ini dikatakan di situ bahwa ibu-ibu akan melupakan anak-anaknya. Kalau kita baca dalam surat Al-Hajj ya. Artinya saking merasa takutnya, cemasnya, maka seorang ibu pun akan melupakan anaknya. Artinya begitu mencemaskannya, begitu menakutkannya hari kiamat bagi orang-orang. Ya, ketika itu. Di situ tidak dijelaskan spesifik itu berlaku untuk orang yang kafir kah atau yang bukan begitu ya. Tetapi memang hari kiamat ini menakutkan. Ada juga orang-orang yang dikatakan di menjelang akhir zaman itu memperdebatkan, mempersoalkan tentang kealahan, tentang Allah. Ya makanya tidak aneh kalau kita melihat sekarang perdebatan agama ya yang mengatasnamakan dirinya, menguntungkan dirinya untuk menaikkan popularitasnya, menaikkan jumlah pundi-pundi uangnya itu kan semakin bertambah ya sobat sarung pun ya untuk keuntungan dirinya gitu ya. Tetapi sebenarnya dia tidak punya ilmu. Nah, kemudian juga ada tanda-tanda berupa perang Armageddon ya, yaitu perang yang terjadi karena ada bangsa Gog dan Magog atau di dalam Muslim Yajuj dan Majuj gitu ya. Bangsa ini kalau kita lihat sejarahnya dikatakan di dalam Quran adalah bangsa yang tadinya itu dikurung dibatasi oleh tembok ya, tembok yang kokoh yang dibuat oleh Iskandar Zulkarnain begitu ya. Eh, Sampai nanti mereka bisa akhirnya menembus tembok itu ya di akhir zaman dan kemudian nanti mereka maju ya untuk menyerang orang-orang beriman ya, dikatakan sana beriman dalam artian orang-orang muslim gitu ya. Dan ini peristiwa ini terjadi ketika Isa di dalam Quran itu turun ke dunia. Jadi Nabi Isa di dalam Quran itu nanti akan menuntun umat-umat Islam ya untuk pergi ke satu bukit ya, barulah di situ umat muslim mengalami kemenangan. Umat muslim nanti akan diselamatkan dari siksaan hari kiamat, yaitu ketika ada angin yang bertiup dikatakan yang akan eh,
berhembus dan kemudian mencabut nyawa orang-orang muslim. Hanya menyisakan tinggal orang-orang yang berdosa, orang-orang yang jahat di dunia yang akan saling menyalahkan, akan saling ribut lah satu sama lain. Tetapi apakah mereka tidak sempat mengalami yang namanya kiamat kecil atau kiamat sugro nanti gitu ya? Tentu ada sebagian yang akan mengalami hal itu. Karena angin berhembus itu nanti terjadi seketika tanda-tanda kiamat besar ya. Ya, salah satunya Yajuj dan Majuj dan juga Dajjal itu telah datang. Namun sayangnya ya, tentu sampai saat ini kan Nabi Isa di dalam Quran belum turun ke dunia gitu ya. Ya mungkin inilah yang menjadi kecemasan. Apakah saya saat ini nanti akan mengalami kesusahan gitu ya, atau saya nanti diselamatkan oleh Nabi Isa gitu ya. Terakhir di dalam hadis Ahmad, hadis riwayat Ahmad nomor 9041 mengatakan bahwa hari kiamat sesungguhnya itu akan terjadi di hari Jumat ya. Hanya di sana dikatakan hari Jumat. Ya makanya umat muslim percaya hari Jumat adalah hari yang sakral, ya tempatnya untuk beribadah dengan sakral, menambah amalan gitu ya supaya terhindar dari yang namanya siksa atau kekejaman di hari kiamat gitu. Tetapi memang kalau kita baca di dalam Quran, tidaklah diketahui, Muhammad pun tidaklah mengetahui pasti kapan waktu hari kiamat itu terjadi karena memang di dalam Al-A'raf gitu ya. Al-A'raf ayat 187 mengatakan bahwa hanya Allah di dalam Quran lah yang mengetahui dengan pasti rahasia hari kiamat. Tapi menjadi pertanyaan memang kenapa saat ini orang-orang menjadi takut? Ya mungkin itu sobat sarung pun. Di luar pembahasan Islam tadi ada yang namanya Alkitab yang memang diakui di dalam Quran sendiri ya. Di dalam Alkitab ini memang ya sudah dinubuatkan, bahkan dinubuatkan ribuan tahun yang lalu bahwa memang kiamat ini akan terjadi. Bayangkan ya, Alkitab itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Salah satunya adalah kitab rahasia yang dicatat di dalam kitab Daniel. Kitab rahasia ini memang harus disegel, dimaterai, dan nanti akan dibukakan. Kapan dibukakannya? Yaitu di akhir zaman. Siapa yang dapat membukakan itu? Kristen mengimani bahwa anak domba Allah lah, atau Yesus Kristus yang tidak bercacat, yang adalah anak Allah itulah yang dapat membuka kitab rahasia ini. Ya. Nah, apa sih isi kitab rahasia ini? Nah, ini yang penting ya, karena di sana termuat bahkan perang yang terjadi saat ini antara Iran, Palestina dan juga Israel. Daniel pasal 11 ayat 40 di sana tentang peperangan antara Raja Utara dan juga Raja Negeri Selatan. Kalau berbagai sumber mengatakan memang Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan ini berkaitan dengan sejarah yang sudah terjadi ya antara kerajaan di Assyria dan juga kerajaan di Mesir ya. Sejak dahulu mereka memang saling berperang gitu ya antara Assyria dan juga Mesir ketika itu. Tetapi kalau kita melihat ya di ayat selanjutnya ya dikatakan di sana bahwa akhir zaman itu belum mencapai kesudahannya. Artinya nubuatan di dalam Daniel pasal ke-11 ini itu berlaku sampai dengan nanti akhir zaman. Nah kalau begitu, siapakah Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan? Nah ini yang harus kita ketahui Sobat Sarongpon. Dan tentu saja ini adalah Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan ini berkaitan dengan kekuasaan yang ada di atas atau di utara dan juga di selatan. Salah satu penafsiran populer ya yang mengaitkan Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan adalah mengatakan bahwa Negeri Utara ini berkaitan dengan bangsa-bangsa di utara ya, yaitu Rusia saat ini menjadi kekuatan besar. Sekutu-sekutunya, salah satunya adalah Iran. Ya, bagaimana Iran saat ini ya sedang dalam kondisi menyerang, ya menyerang bangsa Israel. Dan selatan itu berkaitan dengan penguasa yang ada di selatan. Salah satunya adalah Mesir, ada juga sekutu-sekutunya ya, sekutu-sekutu Mesir di sana ada Amerika Serikat, bahkan ada Israel di sana sekutu dari Amerika Serikat. Nah, inilah tafsiran paling populer ya. Di mana ya kalau kita lihat ketika perang ini sedang terjadi, apa yang akan terjadi di sana? Daniel pasal 11 mengatakan bahwa ada orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang pekerjaannya adalah berkhotbah ya, menuntun orang-orang gitu ya. Mereka akan terjatuh. Mereka akan terjatuh kenapa? Karena untuk memurnikan. Dalam artian pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan akan terjatuh karena akan dimurnikan menjelang akhir zaman. Akan diuji apakah mereka benar-benar punya iman. Tetapi ketika penyerangan yang terjadi, yaitu ketika saat ini Iran yang menyerang dan sekutunya menyerang Israel, ya, maka ada wilayah yang akan terluput di sana. Ya. Wilayah apa itu?
Edom, Moab, dan Amon. Kalau kita baca di Daniel 11. Edom, Moab, dan Amon ini adalah bagian yang saat ini ada di dalam negara Yordania. Nah, negara Yordania menjadi pembatas antara Israel dan juga Iran. Ketika mereka berperang, memang Yordania tidak ikut berperang. Ya, dia netral. Tetapi satu saat nanti Yordania ada waktunya akan diekspansi, akan diserang oleh Iran dan sekutunya. Sampai saat ini belum terjadi. Dan juga dikatakan sana Mesir tidak akan terluput. Artinya Mesir akan juga bahkan terjajah oleh Iran. Sampai saat ini Mesir dalam status siaga. Kalau kita lihat perkembangan beritanya ya, Sobat Sarong pun. Bahkan Rusia, bahkan Amerika Serikat itu belum bertindak secara langsung di medan perang. Mereka hanya sekedar memberikan dukungan di balik layar sampai saat ini. Artinya memang hari kiamat menuju waktunya, tetapi memang masih ada hal yang harus kita nantikan yang belum terjadi. Bahkan lebih jelas lagi bahwa yang akan terluput dari serangan Raja Negeri Utara terhadap Raja Negeri Selatan ya adalah orang-orang yang namanya tercatat di dalam buku rahasia Daniel pasal 12 ayat pertama ya. Jadi dikatakan sana ada orang-orang yang sebangsa dengan Daniel, yaitu orang-orang Yahudi, dan yang tercatat namanya di kitab rahasia itu ya, di buku rahasia itu, yang akan selamat dari peperangan ini. Dan ini menuju kepada wahyu ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia membuka pengetahuan itu kepada Yohanes, mengatakan bahwa ya mereka yang mencuci jubahnya sampai putih dari dosa-dosa, mereka yang menang atas pencobaan-pencobaan itu. Wahyu pasal 7 ayat ke-14. Ini mengindikasikan bahwa hanya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman kepada penebusan Yesus Kristus, itulah yang akan terluput dari kesiksaan, kesusahan di akhir zaman oleh karena serangan Iran dan juga sekutunya. Perang antara Iran dan Palestina maupun melibatkan Israel ini memang dimaksudkan oleh Tuhan untuk membawa umat Yahudi, umat Israel itu untuk datang kepada Tuhan. Itu jelas dikatakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab sendiri meskipun memang tidak dikatakan kapan jamnya, kapan tanggalnya gitu ya. Tetapi justru lebih spesifik di dalam Alkitab akan memberikan pengetahuan berapa lama hari kesusahan itu. Sama halnya seperti misalkan jika kita berpuasa ya, misalkan 1 bulan penuh kita mau berpuasa, maka kalau kita tahu jangka waktunya itu 30 hari, kalau kita tahu bahwa satu hari itu jangka waktunya 24 jam, ya, dimulai dari jam 4 subuh sampai dengan 6 sore kita berbuka, ya, maka kita akan merasakan kekuatan yang lebih dibanding kalau kita tidak tahu, ya, batasan-batasannya kapan kita mulai puasa dan kapan berakhirnya, begitu ya. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu bahwa puasa itu jatuh di bulan Agustus misalkan, ya, dan jatuhnya di hari Senin misalkan, tapi kita tidak tahu jangka waktunya seberapa lama puasa itu, kita akan merasakan kekhawatiran apakah saya sanggup menjalankan puasa itu, apakah saya sanggup menjalankan kesusahan itu, kesulitan itu. Ya, jadi sama halnya seperti itu, kalau di akhir zaman kita tahu ya, Sobat Sarung pun berapa lama jangka waktunya kita akan merasakan kesusahan itu, maka jauh lebih ringan, akan jauh lebih melegakan dibanding kita hanya mengetahui kapan jatuhnya hari kiamat itu. Dan Alkitab membukakan hal itu di dalam kitab Daniel di ayat yang terakhir gitu ya. Dikatakan oleh malaikat di sana bahwa hari kesusahan itu sendiri akan berlangsung selama 1290 hari atau 3,5 tahun hari kesusahan. Ya kita bayangkan saja kalau sekarang mungkin 2024 mungkin hari kesusahan itu 3,5 tahun dari sekarang. Kita akan mengalami yang namanya kesusahan. Kalau kita sudah tahu 3,5 tahun lagi kita akan mengalami kesusahan, akan mungkin ekonomi kita akan susah ya, bahan pangan akan susah didapatkan, kemudian investasi kita akan anjlok. Maka dari sekarang kita sudah mempersiapkan apa yang harus kita lakukan. Kita menabung, kita menyimpan bahan makanan di lumbung. Ya. Kita persiapkan diri kita sebaik mungkin. Nah, di dalam kitab Daniel dilanjutkan lagi bahwa berbahagialah orang yang sampai hari ke-1335 tetap bertahan. Artinya, ini menguatkan iman kita, memberikan kita pengharapan kan. Ini sebenarnya sudah diterangkan oleh Tuhan Yesus, ditegaskan ya di dalam Matius 24 ayat ke-15. Ya di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya. Artinya, nubuatan di Daniel pasal 12 ini memang tentang akhir zaman nanti.
Tuhan Yesus mengulangnya lagi, ya, mengutip apa yang Daniel sudah katakan. Nah, jika Tuhan Yesus dalam kitab Wahyu memberikan segala sesuatu penglihatan kepada Rasul Yohanes gitu ya, tentang akhir zaman, ya, tentang nanti adanya kerajaan 1000 tahun, tentang nanti adanya langit dan bumi yang baru. Artinya Tuhan Yesus yang ketika itu sudah menanggalkan kemanusiaannya, yang sudah dalam rupa kemuliaannya, tentu tahu kapan dia akan datang lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ya bahwa Tuhan Yesus itu tidak tahu kapan kiamat, itu adalah omongan yang salah, yang kosong. Karena memang buktinya Tuhan Yesus sendiri membukakan hari kiamat itu, apa aja yang terjadi di dalamnya itu kepada Yohanes. Masa ketika dia sudah membukakan rahasia-rahasia kiamat tapi dia sendiri tidak tahu kapan datangnya? Sungguh satu hal yang aneh. Karena dengan detail dia katakan apa saja yang akan terjadi di hari kiamat itu, kapan waktunya hari kiamat itu berlangsung, ya, tadi 3,5 tahun dikatakan, ya, akhir zaman itu, kesusahan itu akan berlangsung begitu ya. Dan dia juga mengetahui bahwa 1000 tahun lamanya kerajaan, dia akan memimpin kerajaan itu. Masa dia tidak tahu kapan pastinya hari kiamat akan datang, kapan pastinya dia akan kembali ke dunia ini. Terakhir tentang kekalahan pasukan Raja Negeri Utara yang tadi ditafsirkan adalah kerajaan Ya'juj dan Ma'juj, ya, Gog dan Magog gitu, di Bukit Armageddon, ya. Itu mereka akan dikalahkan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sendiri. Ini diinformasikan di dalam Wahyu 16 ayat ke-15 sampai 19. Ketika pasukan Raja Negeri Utara itu berkumpul untuk menyerang, ya, Raja Negeri Selatan, ya, maka ketika peperangan itu terjadi dan itu melibatkan Israel, ya, Israel diserbu begitu ya, maka yang terjadi Tuhan Yesus akan datang dan Tuhan Yesus sendirilah yang akan mengalahkan Raja Negeri Utara itu. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, jelas. Artinya kalau tadi kita cemas, kapan sih Isa Al-Masih itu datang? Kapan sih, atau apakah saya termasuk bagian dari orang-orang yang diselamatkan oleh Isa Al-Masih? Yesus Kristus sendiri membukakan hal ini kepada Yohanes, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus sudah mengatakan hal ini. Artinya, saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk apa saya merasa takut lagi? Karena memang Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa dia yang akan mengalahkan. Ya, bahwa dia sendiri yang akan mengalahkan. Dan bahkan sebelum itu, orang Kristen, ya, itu dikisahkan juga dalam kitab Wahyu, akan lebih dulu diangkat ke awan-awan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Artinya orang Kristen tidak akan sempat mengalami yang namanya kesusahan. Orang Kristen yang benar-benar bertobat tidak akan sungguh-sungguh mengalami yang namanya peperangan itu, hari yang keji itu, ketika bangsa Gog dan Magog, ya, menyerbu Israel di Armageddon. Karena apa? Karena yang akan berperang di sana adalah Tuhan Yesus dan kita yang sudah diubahkan. Ya. Nah, artinya kita ada di pihak yang menang, sobat sarang pun. Yang percaya kepada Tuhan Yesus ada di pihak yang menang. Karena apa? Karena orang-orang Kristen lah yang akan mengalahkan bangsa Gog dan Magog, yang akan mengalahkan Raja Negeri Utara itu. Ya. Artinya sebenarnya orang Kristen, sebenarnya kita yang percaya kepada Tuhan tidak perlu khawatir. Ya, tugas kita sebenarnya adalah kita fokus pada apa? Fokus pada kehendak Tuhan. Di waktu-waktu yang akhir ini, ketika kita mendengar ada peperangan di sana, ya, artinya Tuhan Yesus akan segera datang. Maka persiapkan diri kita. Itu yang harus kita lakukan. Kita jangan lagi fokus pada dunia, tapi kita fokus pada Roh Kudus yang ada pada diri kita. Kita fokus dengan kekudusan kita, menjaga kekudusan kita. Ya. Kalau kita terlalu fokus dengan peperangan itu, terlalu fokus dengan dunia, maka sudah pasti kita akan mengalami yang namanya ketakutan. Kiranya ini boleh menguatkan kita, memberikan kita motivasi untuk kita tidak fokus di dalam peperangan yang terjadi antara Iran, Israel, Palestina. Kalau kita semakin nonton itu, kita semakin fokus di sana, hanya akan menambah ketakutan, kecemasan kita. Tapi kalau kita fokus dengan janji Tuhan, maka kita akan bebas dari rasa ketakutan itu. Tuhan memberkati kita.